Ini apa ya? Sertifikat Pemuda Parlemen Indonesia, Ananda Putra. Ini juga ada piala. Ini piala juga. Oh iya, aku tuh baru inget. Aku tuh mau kedatangan tamu Mas Nanda. Dia tuh duta. Mana ya, kok belum datang? Coba deh, aku telepon ya. Halo Kak Mila. Baru mau telepon. Halo, Selamat selamat datang. Mohon izin, sepatunya taruh sini ya. Taruh situ dong. Oke. Siap. Aku duduknya sini ya. Iya, silahkan. Oke, siap. Silahkan Mas Putra. Siap. Aduh. Apa kabar Mas Putra? Alhamdulillah baik sekali. Gimana Kak Mila kabarnya? Ih, jangan panggil Kak dong. Oh iya. Panggil Mila aja. Oh, panggil Mila Iya. aja. Siap. Oke. Mas Putra, seorang duta apa tadi? Parlemen. Parlemen. Iya. Itu apa sih Mas? Jadi Duta Parlemen Indonesia itu adalah salah satu wadah yang dibuat dari Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR RI. Iya, untuk generasi muda yang ingin menjadi pemimpin di masa depan. Wow. Jadi salah satu contoh kegiatannya misal kami diajak untuk RPD, rapat dengar pendapat dengan anggota DPR RI. Iya. Salah satu yang kemudian menjadi privilege kami juga bisa bertemu Bener. dengan para Petinggi. tokoh petinggi Bener banget. yang ada di Indonesia. Oke. Terus itu seleksinya itu bagaimana Mas? Oh, kalau seleksinya itu kompleks sekali ya. Berat, Kalau berat dulu nggak? itu ya Oh, berat berat sekali. banget. Aduh. Yang paling berat itu sebetulnya ketika kami melaksanakan harus audiensi ke bupati. Iya. Bayangkan ya anak muda umur sekecil ini. Umur sekecil Sekecil ini harus bertemu langsung berkomunikasi dengan bupati untuk audiensi. Wow. Itu berat sekali. Itu salah satu syarat untuk bisa masuk ke pemuda parlemen. Iya. Harus audiensi dengan bupati. Kemudian ada seksi wawancara, ada juga seleksi nanti untuk esai. Iya. Nah, itu juga cukup kompleks ya. Dan setelah itu, setelah semuanya bisa terlewati, kami baru bisa terpilih menjadi pemuda parlemen Indonesia. Salah satu contoh pialanya seperti ini. Oh, Ya. oke. Kalau untuk tugasnya itu ngapain aja, Mas? Kalau salah satu tugas utama adalah kan visi misi yang utama adalah menyuarakan aspirasi generasi muda. Iya. Nah, jadi ada beberapa tugas yang harus kami lakukan. Yang pertama itu adalah yang tadi rapat dengar pendapat dengan anggota DPR, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kemudian setelah kami mendapatkan aspirasi berbagai macam masukan, kami menyampaikan ke DPR langsung. Nah, kebetulan acara Pemuda Parlemen Indonesia ini dalam waktu dekat di Agustus 31 Agustus. Wow. Nah, itu ada kegiatan Pemuda Parlemen Indonesia yang akan disampaikan, akan dilaksanakan besok. Wow. Kurang lebih bulan ini, Iya. akhir bulan ini. Nah, saya 31 Agustus nanti akan ke DPR lagi. Waduh. Untuk menyampaikan aspirasi generasi muda. Keren banget itu. sampai DPR ya, ke Iya. DPR RI. Iya, aku sambil bikin minum ya. Boleh, silahkan. Mas, kalau yang buat Mas Putra tertarik untuk bergabung menjadi pemuda parlemen Pemuda itu apa? Parlemen. Salah satu yang menjadi Ketertarikan. cita-cita Iya. Nanda juga dari dulu ingin menjadi seorang pemimpin ya. Wow. Mungkin nanti bisa juga ketika saya memiliki privilege seperti ini, Ya. bisa membuka jalan Nanda untuk bisa mencapai apa yang Nanda cita-citakan dari dulu. Amin. Seperti itu kira-kira. Oke. Pertama kali dengar kata pemuda parlemen, apa yang terlintas di pikiran Mas Nanda waktu itu? Kalau dulu itu pertama kali awal-awal memang Nanda itu udah ikut berbagai macam kompetisi ya. Jadi Iya. dulu itu pernah ikut parlemen remaja. Nah, setelah itu ikut pemuda parlemen Indonesia. Nah, memang sudah malang melintang khususnya di dunia perpolitikan Indonesia ya. Wow. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti emang Mas Nanda itu suka ilmu politik ya? Iya, sangat-sangat suka sekali. Karena memang saya memiliki mentor juga, namanya Kak Ulfa. Ya. Beliau itu dari Sumatera Utara. Beliau itu menyampaikan kepada saya bahwa politik itu sebetulnya asal katanya dari kata politea, atau memakmurkan masyarakat sekitar. Memang saya itu dari dulu ingin memberikan kontribusi, ingin bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Kalau bahasa Jawanya itu memayu hayuning
Bawono, begitulah ya Oke. kira-kira seperti itu Kalau Kak Mila. hal yang paling berkesan selama bergabung menjadi pemuda parlemen itu apa, Mas? Salah satu yang paling berkesan itu ketika kemudian Nanda dulu pergi ke DPR langsung. Nah, di situ Wow. kan ketika kegiatan selama 5 hari Kak Mila. Oh. 5 hari itu ke Jakarta dan kemudian kita menginap di Wisma DPR. Iya. Dan setelah ke sana kami harus berkeliling lagi ke kementerian-kementerian, misalnya kalau dulu itu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Benar. Setelah itu harus ke Perpustakaan Indonesia. Nah, setelah itu terakhir itu kami tour guide lah istilahnya, itu kami di Istana Negara. Itu yang Wow, terakhir di keren sana. banget. Luar biasa Bisa ke sekali. Istana Negara itu. Oh ya, ini boleh diminum ya. Oke, siap. Oke nih. Dan ini juga ada cemilan. Ini boleh dimakan. Oke, izin tak minum ya Kak Iya, ya? silakan Mas. Kalau untuk kesibukannya Mas Nanda selain menjadi pemuda parlemen itu Iya. lagi sibuk kegiatan apa ini? Kalau hari ini, sehari-hari Nanda itu sibuknya ke menjadi seorang pengajar di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Gunung Kidul. Iya. Jadi memang itu mudah menjadi cita-cita juga Nanda dari dulu, karena Nanda dulu juga pernah memiliki seorang guru. Ya. Jadi guru Nanda itu mengubah paradigma Nanda yang hanya kemudian mengajar, itu 1 tambah 1 berapa, menjadi cita-citamu nanti ingin menjadi apa. Jadi saya juga ingin balas dendam ya, terutama guru-guru dulu itu hanya mengajarkan kamu harus pinter, kamu harus bisa matematika, bahasa Inggris dan sebagainya, tapi tidak ditanya kamu nanti mau jadi apa. Nah, Nanda ingin balas dendam. Pokoknya Nanda ketika mengajar bukan hanya menginspirasi dan menggerakkan, tapi juga bisa memotivasi anak-anak agar kemudian bisa tahu mereka ini mau jadi apa, mau kemana, tujuan hidup mereka itu Oh, apa. bener Seperti banget. itu kira-kira. Oh ya, aku mau lihat Mas Nanda ini perform. Oke. Mau perform apa? Mungkin salah satu performnya itu menjadi MC ya, karena boleh banget, Nanda dulu juga salah satu yang menjadi passion Wow. adalah public speaking. Nah, misalnya ini ada teks MC ya, misalnya langsung saja ya Kak ya. Iya. Misalnya ini ketika kami berada di Pemuda Parlemen Indonesia di DPR sedang rapat dengar pendapat, salah satu contoh MC-nya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang, selamat pagi para peserta hadirin yang berbahagia dalam acara The Next Future Leader 2025 bersama dengan Kak Mila Tri Sulistiawati, SPD, MPD, PhD. Kira-kira seperti itu. Aduh, panjang banget ya gelarnya. Amin. Amin. Aduh, tapi aku Biasa jadi takut seperti itu. guys. Soalnya ada MC di sini. Aduh, aku takut. Takut. Enggak Aku ya? lebih takut lagi, Kak Mila itu bisa nari, bisa public speaking, apa udah sih? tinggi, Enggak, cantik udah, lah ya. udah. Gimana? Makasih. Kurangnya apa coba? Oke, tapi selain jadi duta parlemen, Mas Nanda ini juga jadi duta inspirasi. Inspirasi Nah, ini apa lagi Indonesia. ini, Mas? Nah, Duta Inspirasi Indonesia itu sebetulnya mirip juga dengan Duta Parlemen, cuman kalau Duta Inspirasi itu lebih ke membuat kegiatan-kegiatan positif untuk menginspirasi generasi muda. Misalnya membuat video dan sebagainya. Untuk seleksinya pun juga kurang lebih sama dengan Duta Parlemen Indonesia. Oh, Iya, terus untuk sebenarnya. kegiatannya? Untuk kegiatannya, nah kalau kegiatannya itu kegiatannya lebih ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, karena memang itu dinaungi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi kegiatannya itu seperti kepemudaan, misalnya Karang Taruna harus aktif, memiliki organisasi yang banyak. Misalnya kalau Nanda juga ikut FKPO ya, Apa itu? Forum FKPO. Komunikasi OSIS. Jadi Wow. itu kumpulan ketua-ketua OSIS yang kemudian mengurusi kegiatan-kegiatan OSIS di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kebetulan saya menjadi ketua OSIS bagi SMK Negeri 1 Saptosari. Nah, setelah di situ kami mengikuti seleksi lah ya di kabupaten itu untuk menjadi ketua bagi ketua OSIS di Kabupaten Gunung Kidul.
kepemimpinan, organisasi, leadership, komunikasi, public speaking itu mah sudah terlatih ya. Oke. Seperti itu. Ini dari tadi aku doang yang makan nih. Mas Oh, Nanda nggak boleh makan. ya, boleh Boleh makan ya? dong, kan udah Oke, dikasih. siap. Iya, kalau untuk menjadi duta itu kan pasti kan sering bertemu banyak orang seperti yang Mas Nanda tadi bilang. Ada nggak sih Mas sosok yang menjadi inspirasi Mas Nanda setiap ketemu orang ini tuh kayak, wah gila nih keren banget, aku juga pengen kayak gitu gitu. Ya. Makan dulu ya. Salah satu yang menjadi motivator Nanda itu dulu ada satu guru. Kalau yang menginspirasi saya ingin menjadi guru itu namanya Bu Nurwastuti Setiawati. Beliau itu menyampaikan kepada saya begini. Jadi dulu itu ketika saya ingin mengikuti pemuda parlemen, itu sebenarnya saya udah ingin menyerah. Karena kompleks sekali untuk tahapannya, seleksinya itu. Jadi ketika saya ingin menyerah, beliau itu menyampaikan pada saya begini. Jangan pernah lunak pada dunia, karena dunia akan keras padamu. Sebaliknya, keraslah pada dunia, maka dunia akan tunduk dan lunak padamu. Seperti itu. Jadi setelah mendengarkan motivasi dari beliau, saya langsung ingin mengikuti pemuda parlemen Indonesia, meskipun tahapannya luar biasa ribet. Tapi Nanda juga mendengar motivasi itu menjadi semangat seperti itu kira-kira. Kalau untuk pernah nggak kayak ngerasa minder ketemu orang atau justru malah enggak, justru malah jadi semangat? Ya, kalau dulu itu sebetulnya Nanda dari SD ya, udah ikut lomba Pildacil, bertutur dan sebagainya. Jadi kalau public speaking, bertemu dengan orang banyak, menghadapi banyak kepala itu udah biasa. Wow. Nah, seperti itu kira-kira. Oh berarti udah terbiasa ya tampil di depan banyak orang. Aduh keren banget ini. Kalau tantangan terbesar selama mengikuti ini duta parlemen sama inspirasi itu apa Mas? Kalau dari duta parlemen itu yang pertama kali adalah dulu itu ketika seleksi. Ketika seleksi itu harus ada tag video. Tag video untuk menyampaikan aspirasi. Nah itu harus menggunakan kamera, harus menggunakan editing yang spesifikasinya tinggi. Jadi kan dulu Nanda itu belum memiliki kamera, jadi harus sewa lah, harus membayar untuk editing video dan sebagainya. Itu luar biasa rumit sekali dan kompleks dan bahkan menguras bukan hanya waktu, tenaga tapi juga biaya. Luar biasa biaya sekali. Sewa ya? Harus sewa. Maka dari itu sangat-sangat berat sekali ketika itu. Oke. Kalau sebagai duta inspirasi nih, gimana cara Mas Nanda itu meyakinkan atau gimana ya, meyakinkan pada generasi muda bahwa kalau kita itu bisa tanpa harus terlihat besar. Jadi kita bisa menginspirasi tanpa harus kita terlihat besar terlebih dahulu. Salah satu yang menjadi motivasi saya juga ketika ikut Duta Inspirasi Indonesia itu, saya ingin bermanfaat bagi generasi muda khususnya dengan cara menginspirasi mereka. Nah saya dulu itu nggak tahu bagaimanakah caranya. Nah kemudian ada seleksi rekrutmen dari Duta Inspirasi Indonesia ini. Nah saya ingin ikut di sana untuk bisa menginspirasi anak muda. Meskipun kecil, meskipun mungkin dampaknya tidak sebesar ketika kemudian kita menjadi pejabat lah, kita menjadi orang-orang tokoh besar, tapi setidaknya langkah kecil ini bisa membawa perubahan yang cukup besar seperti itu kira-kira. Dan dari tadi aku salvok sama pialanya. Ini tadi yang paling besar ini piala apa tadi Mas? Kalau ini Piala Pemuda Parlemen Indonesia. Oh wow. Sama juga ini juga sertifikatnya. Oh ini sertifikatnya. Iya. Kalau yang ini Dimas Di Ajeng Gunung Kidul. Luar biasa Mas Nanda sekali. ini kalau nggak salah wakil 1, wakil 2. Iya, wakil 2. Keren banget kan guys. Nah, lebih keren kamu sih. Kenapa sih ya? Kalau pelajaran dari pemuda parlemen dan duta inspirasi yang paling relevan di dunia kerja itu apa Mas? Salah satu yang paling relevan dan bisa Nanda gunakan hari ini adalah skill kepemimpinan, public speaking, dan juga yang paling utama itu adalah memperbanyak relasi. Jadi Nanda itu emang sering dan senang sekali kalau berjumpa dengan orang-orang, apalagi tokoh-tokoh baru. Seperti itu Kak Mila. Jadi sangat bermanfaat sekali ini. Iya bener banget. Dan untuk pastikan banyak juga ya teman-teman dari Gen Z terutama yang pengen banget memulai seperti Mas Nanda kayak ikut duta-dutaan. Dan itu gimana Mas? Maksudnya ada nggak tips dari Mas Nanda awalnya
supaya bisa bergabung? Kalau dari Nanda sendiri, untuk memotivasi generasi muda itu, jangan pernah takut untuk menghadapi masalah atau menghadapi tantangan apapun, karena sekecil apapun yang kalian berikan kepada diri kalian sendiri nanti juga akan pasti bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita. Oke. Dan aku juga mau lihat perform kedua dari Mas Nanda. Boleh dong, mau perform apa? Yang pernah Nanda ikuti, karena kebetulan Nanda itu juga mengajar sanggar tari ya. Wow. Selain sanggar tari di TPM Kuncung Mekar itu yang Nanda ajar itu ada vokal, public speaking dan juga tari. Nah, Nanda mengajar yang seni vokal dan juga public speaking. Nah, yang kedua ini saya ingin salah satu menunjukkan bakat saya yaitu bernyanyi ya. Oh, boleh banget. Kebetulan dulu Nanda juga pernah menjadi juara di provinsi ketika FLS 2N itu vokal. Oke. Itu lagunya Lir Ilir. Oke, boleh. Ya, salah satu contohnya. Nggak apa-apa ya. Nggak Saya apa-apa. perform di sini ya. Oke. Salah satu yang menjadi motivasi saya juga untuk bisa menyanyikan lagu Lir Ilir ini karena mengandung banyak sekali makna. Lagu Lir Ilir ini menandakan atau juga mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki sikap maupun perilaku yang kita miliki. Langsung saja. Boleh. Lir Ilir, tandure wong sumilir, Jumatono kang busepo mengko sore. Seperti itu openingnya. Ih, keren banget kok bisa sih Mas, suaranya kayak leri. Itu belajar sendiri atau ada guru yang mengajarkan? Kalau dulu itu saya memiliki seorang guru namanya Ibu Endah, bukan Bupati Gunung Kidul ya. Ibu Endah itu menjadi guru vokal saya. Ya, seperti itu. Dari tadi kita udah ngobrol dan sekarang saatnya aku mau ajak Mas Nanda buat main games. Oke, boleh. Mas Nanda ini tuh jago banget pantun, boleh dong dikasih pantunnya dulu? Pantunnya simpel saja. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Oh gitu sih. Aku juga ada. Ada dong. Benar. Ibu Asih ke pasar membeli tas. Cakep. Makasih Mas. Waduh, sama simpel juga ya. Iya. Oke. Ya kan yang jago pantun kan Mas Nanda. Iya. Oke, dan aku ada masih banyak sekali games. Oke. Aku bakal kasih clue. Cluenya muter-muter. Muter-muter. Oke, perhatiin ya. 1 ditambah 3 itu 4. 10 ditambah 5 sama dengan 3. 10 ditambah 10 sama dengan 8. Pertanyaannya, 7 ditambah 3 sama dengan? 0. Salah. Oh, salah. 10. Kok bisa? Cluenya muter-muter. Oke, Ya. Coba sekali lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 12 ditambah 12 sama dengan 12. 10 ditambah 7 sama dengan 5. 11 ditambah 5 sama dengan? Itu tadi awalnya berapa ya? Kan muter-muter ya? Iya. Ya berapa dong? Apa tadi pertanyaan? 11 tambah 5 ya? 11 tambah 5? 4. Nah, kok bisa? Coba jelasin. Bisa, kan cluenya muter-muter. Yang jadi patokan muter-muter itu, nggak ada. Jam. Oh, jam. Iya. Kenapa bisa? 10 tambah 5. 15. 15 itu berapa? 15 itu jam 3. Bener banget. Oke. Iya, dan aku masih ada pertanyaan lagi. Oke, coba aku juga ada tebak-tebakan. Aduh, kalau ini susah nih. Apa bedanya Garuda sama TVRI? Sama-sama istimewa. Salah. Perbedaannya, kalau Garuda itu di langit, TVRI di hatiku. Waduh, benar loh. Bener aja. Ya. Harusnya pura-pura nggak tahu kok tahu. Ya, ini tuh namanya spontan. Oh, spontan. Iya. Ya, ada satu lagi. Apa lagi? Kota apa
yang selalu sedih. Benar, Kamu harusnya tahu. aku tahu. Kamu tahu. Apa Kota dong? Malang. Kota Malang, luar biasa sekali. Ya kan kita, kenapa Kota Malang? Soalnya Malang terus. Malang terus. Bener. Oke. Keren. Benda apa yang jutek? Apa dong? Nggak tahu aku. Panci. Panci, oke. Apa itu? Panci. Ya. Oke. Bener banget. Obat yang ketika diminum tuh bukannya bikin sembuh tapi malah bikin sakit. Apa dong? Obat ngantuk? Paracetamol. Paracetamol. Ampun. Iya. Kalau tenda apa yang suka kepo? Tanda tanya. Oke. Sekarang Bener imbang ya, Imbang, bener banget. imbang. Apa ini? Persamaan jemuran sama telepon. Wah, nggak tahu aku kalau itu. Sama-sama diangkat kalau kering. Oke, kalau kering. Iya. Angkat Terus jemuran, angkat telepon. ikan yang selalu bertiga. Ikan hiu? Salah. Apa dong? Ikan teri. Ikan teri. Teri, Oke. iya. Ampun, iya. Oke, terima kasih Mas Nanda dan Iya. boleh dong dikasih harapan buat teman-teman Gen Z Generasi supaya muda. lebih berani untuk berkembang Iya. seperti Mas Nanda ini. Oke, jadi salah satu yang menjadi motivasi juga saya ingin sampaikan pada generasi muda. Saya lihat itu banyak sekali anak-anak generasi muda sekarang yang nggak tahu mau jadi apa, mau kemana, tujuan hidupnya itu apa. Jadi hanya ikut-ikut temannya saja. Misalnya temannya main game, dia ikut main game. Temannya nongkrong, dia ikut nongkrong. Temannya ngerokok, dia ikut-ikutkan rokok. Nah, saya ingin sampaikan kepada generasi muda, seperti yang disampaikan juga oleh founding father kita, pernah menyampaikan bahwa angeli, ananging ora keli. Artinya, kita boleh saja mengalir, mengikuti arus perkembangan zaman, tapi jangan pernah tenggelam di dalamnya. Kita harus tahu kita mau jadi apa, mau kemana, tujuan hidup kita yang sesungguhnya itu apa. Seperti itu Keren kira-kira. banget. Terima kasih Mas Nanda. Jadi teman-teman, itu tadi obrolan kita bareng Mas Nanda, duta parlemen, juga seorang duta inspirasi. Dan semoga Mas Nanda tuh bisa terus menginspirasi pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, nggak hanya di Indonesia aja ya, menyeluruh ya. Amin. Oke. Dan tentunya di Gen Z Ngerumpi kita nggak cuma ngerumpi biasa, tapi juga rumpian kita penuh edukasi. Nah, sebelum kita tutup acara ini, kita bikin TikTok dulu. Oke, boleh. Oke. Yang ini Oke. Oke. Siap? Oke. Urusan berdee ora paham, iki uripku, iki lakuku, apa urusanmu melu-melu permasalahanku. Oke guys, terima kasih dan sampai jumpa.